Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kali ini kami melintas dari Pasar Wisata Tawangmangu menuju Matesih dan Kota Solo. Nah, kali ini kami tidak melintasi atau melewati Karangpandan, tapi melalui jalur selatan, yakni Tawangmangu Matesih, di mana kami akan melintasi beberapa kelurahan di Kecamatan Tawangmangu dan beberapa kelurahan di Kecamatan Matesih. Saat ini kami sudah menuruni Pasar Wisata Tawangmangu dan berbelok ke kiri, dan kami nanti akan melintasi dua kelurahan di Kecamatan Tawangmangu, yakni Glebak dan Bandar Rendawung. Sementara di Kecamatan Matesih kami akan melintasi kelurahan Karangbangun dan Kuripan. Nah, yang menarik di jalur selatan ini cukup sepi karena tidak ada kendaraan umum bus atau yang besar. Dan kami nanti akan melintasi kawasan wisata yang belum dikenal banyak orang karena sedang dikembangkan, yaitu Gunung Gamping di Desa Bandar Rendawung. Kami terus mengarah ke barat, di mana Tawangmangu ini memang sudah dikenal sejak lama karena Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Seloraya, Jawa Tengah, dan memiliki objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan dari Kota Solo sekitar 1 jam yang berjarak kurang lebih 40 km. Kami terus menuruni Desa Lebak, masih Kecamatan Tawangmangu, dan sebenarnya kalau kawasan ini di sebelah kiri semua perbukitan, dan perbukitan ini memang sangat menarik untuk disaksikan jika kita melintas di jalan ini. Dan yang sangat menarik adalah di Gunung Gamping ini ada legenda kuno bagi masyarakat setempat. Nanti kami akan tunjukkan di mana kawasan itu berada dan legendanya seperti apa. Kami akan informasikan kepada teman-teman untuk melengkapi informasi terdahulu yang sudah disampaikan oleh teman-teman lain. Kebetulan kami saat melintas di Jalan Raya Tawangmangu Matesih ini sudah siang hari menjelang sore dan cuaca juga agak sedikit mendung namun tidak hujan. Kami terus mengarah ke barat, jalan juga terus menurun. Saat ini sudah melintasi Desa Lebak dan sedikit lagi akan memasuki desa atau kelurahan Bandar Rendawung. Dan di Bandar Rendawung inilah terletak sebuah atau kawasan wisata Gunung Gamping yang belum dikenal oleh banyak orang atau oleh publik, di mana kawasan Gunung Gamping ini sudah menyediakan beragam spot wisata alamnya. Salah satunya adalah wisata untuk spot bersuah foto maupun juga foto dengan biasanya dikunjungi oleh anak-anak muda. Seperti namanya di Gunung Gamping, ini merupakan kawasan perbukitan yang didominasi batu gamping atau batu kapur. Saat melintas dari Jalan Raya Tawangmangu Matesih atau sebaliknya dari Matesih Tawangmangu, nantinya pengendara dapat melihat joglo yang ada di kawasan puncak Gunung Gamping. Dan Gunung Gamping ini tepatnya terletak di Desa Bandar Rendawung, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, persis di pinggir jalan Matesih Tawangmangu. Dan kami terus mengarah ke barat, jalan sedikit berliku tapi
Dari tadi belokan di Jalan Raya Tawangmangu tadi memang jalannya terus menurun. Dari kejauhan sudah tampak Gunung Gamping di sebelah kiri jalan, dan tidak lama lagi kami akan sampai di Desa Bandar Lawung, di mana di Desa Bandar Lawung inilah pengendara atau pengunjung bisa menuju ke Gunung Gamping. Jalanan memang cukup sepi ketika kami melintas, memang sore hari pada hari kerja, tapi memang jalanan ini mungkin juga dari dampak pandemi COVID-19 sangat terasa bahwa arus kendaraan cukup sepi. Kami terus mengarah ke barat, jalanan juga sedikit menurun, dan makin ke barat makin menurun. Dan tampak di sebelah kiri adalah Gunung Gamping dari kejauhan, dan sedikit lagi sudah akan tiba di Desa Bandar Lawung, di mana desa ini seperti kami sampaikan di awal merupakan lokasi atau tempat untuk menuju ke Gunung Gamping ini. Nah, inilah kawasan Gunung Gamping yang sudah dan ini juga desa di Bandar Lawung. Lalu seperti apa legenda yang ada di Gunung Gamping ini? Menurut warga sekitar, sejak zaman dahulu kalau atau zaman nenek moyang pernah dikisahkan Raden Gatot-Kaca perang melawan Buto Ijo. Kemudian Butonya itu kalah, dan karena dibanting oleh Raden Gatot-Kaca. Karena Buto Ijo itu dibanting, maka kepalanya pecah dan otaknya berhamburan. Otak Buto Ijo itulah yang kemudian menurut legenda warga sekitar akhirnya menjadi Gunung Gamping karena sama-sama berwarna putih. Nah, kemudian taringnya Buto Ijo jadi tanaman bawang merah maupun bawang putih. Maka di kawasan itu sangat dikenal banyak menghasilkan sayuran termasuk bawang merah dan bawang putih. Untuk menghormati cerita legenda kuno tersebut, nama beberapa gazebo yang dibangun di kawasan wisata Gunung Gamping diambil dari kisah pewayangan seperti Astina dan Amarta. Dan inilah kawasan atau pasar Bandar Lawung yang merupakan lokasi untuk berbelok ke kiri menuju ke Gunung Gamping. Dan kami akan terus mengarah ke barat menuju Solo, melewati Kecamatan Matese, kemudian Kabupaten Karanganyar. Dan di sebelah barat sana juga masih ada Bukit Kanoman, di mana Bukit Kanoman ini juga sering terjadi longsor bila di musim hujan, dan jalur atau jalan raya Tawangmangu Matese ini kerap longsor di kawasan Bukit Kanoman. Nanti akan kami tunjukkan di mana lokasi-lokasi bukit yang rawan longsor tersebut. Kembali ke kawasan Gunung Gamping, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung. Salah satunya adalah melihat momen matahari terbit atau matahari tenggelam, sunrise atau sunset. Dan dari area parkir, wisatawan tidak perlu berjalan jauh menuju puncak Gunung Gamping karena cukup berjalan sekitar 5 hingga 10 menit, dan kondisi anak tangga juga sudah cukup baik dan tidak terlalu sulit untuk menuju puncak Gunung Gamping. Dan tempatnya tidak terhalang oleh perbukitan, sehingga dari Gunung Gamping ini setiap waktu bisa menyaksikan kota Solo, maupun jika cuaca cerah bisa menyaksikan Gunung Lawu maupun Gunung Merapi dan Merbabu di wilayah barat. Kami sudah mengarah ke barat dan saat ini sudah tiba di Bukit Kanoman, Kecamatan Matese. Dan nanti kami akan melintasi 2 desa atau kelurahan, yakni Kahuripan dan Karangbangun, hingga mencapai Simpang 3
Matese lalu menuju ke kawasan kota Solo. Dan saat ini kami sudah berbelok, dan inilah Bukit Ganoman yang kerap kali longsor jika di musim hujan atau saat-saat tertentu. Biasanya di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan karena perbukitan, sehingga sudah beberapa kali terjadi longsor beberapa waktu lalu, hampir setiap tahun. Dan memang jalan raya Tawangmangu Matese ini cukup bagus dan juga cukup sepi. Biasanya para wisatawan atau pengendara dari arah barat maupun timur yang akan menuju Tawangmangu disarankan melintasi jalur ini, dan biasanya juga disebut juga jalur alternatif. Kami terus mengarah ke barat, dan sebenarnya juga di kawasan atau kelurahan Kuripan dan Karangbangun ini juga terdapat situs atau tempat wisata yang disebut Watu Kandang. Cuma memang kami tidak sempat singgah ke tempat ini, sehingga nanti akan kami update di waktu-waktu mendatang pada kesempatan yang lain. Dimana situs Watu Kandang ini memang cukup menarik juga karena lokasinya di Kecamatan Matese, dan juga sudah kerap menjadi objek wisata atau penelitian di beberapa pihak luar maupun dari dalam negeri sendiri. Kami terus mengarah ke barat, dan semakin ke barat semakin sore. Kami tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk tiba di Simpang 3 Matese karena memang jalanan cukup sepi. Dan pada siang menjelang sore hari ini tampaknya memang warga masih beraktivitas, baik ada yang bekerja di kantor maupun di sawah maupun kebun bagi mereka yang sehari-hari bertani. Secara umum memang pekarangan warga di Kelurahan Kuripan maupun Karangbangun ini seperti layaknya warga-warga di Seluraya, pekarangan cukup luas, kebun lahan di belakang rumah juga masih cukup luas, dan masih ada juga hamparan sawah di kanan kiri di antara pedesaan yang kami lintasi ini. Pepohonan juga cukup rindang. Sementara makin ke bawah situasi atau arus lalu lintas juga semakin sepi dan tidak menunjukkan ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan. Kami terus melintas ke arah barat, dan jalanan sudah agak datar, tidak menurun lagi. Nanti di Simpang 3 Matese jika belok ke kiri bisa ke arah Jumantono Jumapolo, sementara ke kanan bisa menuju ke Karangpandan juga, dan Simpang 3 lagi nanti ke kiri menuju ke Solo melalui Karanganyar jalur selatan. Hingga menjelang Simpang 3 Matese cuaca masih lumayan cerah, meskipun mendung tipis, tetapi tidak ada tanda-tanda mau hujan. Dan di sebelah kiri kami ada persawahan, sebelah kanan juga ada persawahan. Dan demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Sedikit lagi kami sudah akan tiba di Simpang 3 Matese Karanganyar. Terima kasih pada teman-teman. Salam dari kami. Selamat siang menjelang sore.